eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared, 'cause I'm falling deeper, baby, be prepared. I like your shirt, I like your fingers, love the way they... Halo semuanya, kenalin, nama saya Paula Cynthia Marbella Pane. Nah, karena saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19 di wilayah kita, jadi bagi teman-teman semua yang menonton video ini, mari kita sama-sama mendukung pemerintah untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 di wilayah kita. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti protokol kesehatan yang telah diberikan. Selama pandemi COVID-19 ini, kita diharuskan untuk tetap stay di rumah aja. Nah, selama kita di rumah, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif, misalnya seperti belajar memasak, belajar bermain musik, membantu kedua orang tua, ataupun yang lainnya. Selama masa pandemi COVID-19 ini, saya dan keluarga melakukan kegiatan yaitu budidaya tanaman seledri secara hidroponik. Jadi di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa saja yang kita butuhkan dan bagaimana cara menanam seledri menggunakan sistem hidroponik dari awal tanam sampai dengan panen. Apa itu budidaya hidroponik? Jadi, budidaya hidroponik ini merupakan teknik budidaya tanaman dengan menggunakan air tanpa tanah dan menekankan pada pemenuhan nutrisi bagi tanaman secara hidroponik ini. Yang pertama, kita bisa mengefisienkan penggunaan lahan. Kedua, kita tidak perlu menggunakan tanah dalam budidaya tanaman ini. Ketiga, kita bisa mendapatkan kualitas produk yang lebih tinggi dan lebih bersih. Keempat, kita bisa mengefisienkan penggunaan pupuk dan air. Kelima, kita juga bisa lebih mudah dalam penanganan hama dan penyakit tanaman yang menyerang. Alat dan bahan yang kita butuhkan dalam budidaya seledri secara hidroponik ini yang pertama adalah benih seledri. Pastikan kita menggunakan benih seledri yang berkualitas dan bermutu agar tanaman tersebut nantinya tahan terhadap penyakit dan hasil yang kita dapatkan pun sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang kedua adalah rock wool. Nah, ini kita gunakan sebagai media tanam untuk benihnya nanti, mulai dari tahap semai sampai dengan panen. Kenapa nggak pakai kapas ataupun tisu? Karena rock wool memiliki daya tampung air dan oksigen yang sangat baik dibandingkan dengan menggunakan kapas ataupun tisu ini. Sehingga rock wool ini sangat cocok untuk digunakan sebagai media tanam hidroponik. Yang adalah TDS. Nah, TDS ini sangat penting karena nantinya akan kita gunakan untuk mengukur ppm dalam larutan nutrisi yang telah kita berikan. Nah, ppm itu sendiri menunjukkan tingkat kepekatan nutrisi dalam larutan tersebut. Keempat adalah pH meter. pH meter ini nantinya akan kita gunakan untuk mengukur tingkat kemasaman dari larutan nutrisi hidroponik yang kita gunakan. Yang kelima adalah neckpot. Neckpot ini nantinya akan kita gunakan sebagai tempat bibit seledri yang akan kita pindahkan ke saluran pipa-pipa yang telah terisi dengan nutrisi hidroponik. Selain menggunakan neckpot ini, kita bisa membuat sendiri, misalnya dengan membuat neckpot dari gelas plastik bekas seperti ini. Jangan lupa untuk memberi lubang pada bagian samping dan juga bawahnya. Yang keenam adalah nutrisi. Ini tidak boleh sampai ketinggalan karena tanaman sangat membutuhkan nutrisi untuk pertumbuhannya. Nutrisi yang kita gunakan pada budidaya seledri hidroponik ini adalah nutrisi AB mix untuk sayuran daun. Merupakan campuran antara pupuk A dan pupuk B, di mana di dalamnya terkandung unsur hara makro dan juga mikro yang esensial. Pada pupuk A terkandung unsur hara kalium dan pada pupuk B terkandung unsur hara fosfat dan sulfat. Mix ini sebenarnya bisa kita buat sendiri dengan mencampurkan beberapa pupuk yang dibutuhkan. Namun apabila ingin lebih praktis, kita bisa membelinya di toko pertanian ataupun di e-commerce lainnya. Media semai ini bisa kita dapatkan di Shopee ataupun e-commerce lainnya. Apabila tidak ingin menggunakan seperti ini, kita bisa menggunakan nampan ataupun yang lainnya. Potong rock wool dengan ukuran 2x2 cm. Lubangi rock wool, lalu
masukkan benih seledri ke dalam rock dan basahi rock wool. Tempatkan tanaman semai pada sinar matahari yang cukup dan rawat semayan hingga muncul daun sejatinya. Selama menunggu persemaian, mari siapkan media pindah tanam. Sistem yang digunakan adalah DFT atau Deep Flow Technique, di mana larutan nutrisi dipompa ke dalam saluran pipa hingga batas genangan tertentu, lalu akan keluar lagi melalui pipa output. Pastikan pH nutrisi berkisar 6,5 atau netral. Hidupkan pH meter, lalu masukkan ke dalam air, maka akan muncul nilai pH air tersebut. Air di sini memiliki pH 6,8 atau mendekati netral. Selanjutnya adalah menyiapkan larutan nutrisi hidroponik. Pastikan nilai ppm untuk seledri berkisar antara 1200 sampai dengan 1680. Penting untuk melakukan pengecekan ppm secara berkala. Tekan tombol on lalu celupkan pada air dan akan muncul angka, lalu tekan hold untuk menahan nilainya. ppm pada larutan tersebut memiliki nilai sebesar 37. Setelah semaian seledri berumur 20 hari, maka sudah bisa dipindahkan. Seledri dimasukkan bersama dengan rock wool ke dalam net pot, lalu dipindahkan ke saluran pipa nutrisi yang setelah